Halo Young Policymakers, selamat datang di episode kedua dari Young Policymakers Talk. Perkenalkan, saya Zidan dari Ilmu Ekonomi UI yang berperan sebagai moderator pada YPMT episode kedua yang super special banget. Kali ini kita kedatangan sosok yang sangat influential, pendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, dan pastinya Young Policymakers sudah sangat familiar dengan beliau. Selamat datang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Pak Sandi. Selamat datang, terima kasih teman-teman dari UI dalam kajian ekonomi dan pembangunan Indonesia, Kanopi FEB Universitas Indonesia, yang policy makers sangat excited untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing nih tentang hal-hal yang paling terkini mengenai ekonomi kita dan juga mengenai policy kita. Betul Pak, kami juga nggak kalah excitednya dengan Bapak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, seperti yang kita tahu, Pak, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Kalau kita kilas balik di tahun 2023, banyak banget tantangan ekonomi, baik bagi para pelaku pariwisata ataupun mereka yang bekerja di industri kreatif. Mulai dari kenaikan cost of living, sampai kenaikan tensi geopolitik antar negara-negara besar. Mungkin boleh Bapak paparkan terlebih dahulu bagaimana Indonesia's economic outlook, terutama dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024. Ya, pertama-tama tentunya kita bersyukur Indonesia masih bertumbuh, walaupun ada sedikit pelambatan, tapi kita nomor 3 tertinggi di dunia dari segi pertumbuhan di kuartal ketiga. Dan kita masih bisa di tengah-tengah situasi ketidakpastian, situasi yang penuh gejolak, situasi yang kompleks dan ambigu, Indonesia masih bisa menciptakan situasi harga-harga dan biaya hidup yang stabil, cenderung terjangkau. Itu ditunjukkan dengan inflasi bulan Oktober 2023 yang masih relatif rendah, sekitar 2,6%, dan ini tentu ditopang oleh jalur distribusi dan pasokan barang, terutama pasokan pangan, dan kita berharap ini bukan karena lemahnya belanja konsumen. Untuk outlook ke depan, kami melihat memang situasi global ini dengan penuh tantangan. Proyeksi dunia ini hanya 2,7 sampai 2,9% pertumbuhannya, dan di 2024 Indonesia sendiri masih bisa kita targetkan sekitar 5%. Relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kita tentunya menyadari bahwa potensi yang kita miliki bisa lebih jika kita terus bekerja sama, bekerja lebih keras untuk menopang reformasi ekonomi kita. Nilai tukar rupiah, kami di Kemenparekraf memprediksi dolar Amerika yang kuat, dan mata uang kita tentunya sekarang sudah mulai stabil, kemarin sedikit melemah, dan kita perlu tindakan strategis untuk mendorong penguatan dan stabilitas dari nilai tukar rupiah. Sentimen konsumen ini tentunya kalau kita lihat, karena Indonesia ekonominya adalah ekonomi yang berbasis konsumen dan berbasis konsumsi rumah tangga. Ini kalau kita lihat mayoritas konsumen di Indonesia mengalami situasi keuangan yang sekarang cenderung memotong pengeluaran yang tidak diperlukan, atau mereka mengurangi dari belanja yang bukan menjadi belanja kebutuhan pokok. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, wisatawan mancanegara kita targetkan meningkat
di atas 110% di 2023 dan akan menembus angka 10 juta. Sedangkan jumlah perjalanan wisnus tumbuh mendekati angka 13% di kuartal ketiga dengan total perjalanan hampir mencapai 630 juta perjalanan. Sementara kinerja ekonomi kreatif per semester 1 2023 nilai tambahnya sudah melampaui 690 menuju 700 triliun dengan tiga teratas ini adalah kuliner, fashion, dan kriya. Sedangkan ekspor produk ekonomi kreatif kita sudah mencapai 11,82 miliar US dollar menuju angka target 27 miliar US dollar. Dan yang terpenting adalah jumlah lapangan kerja. Kami mentargetkan total ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif akan berkontribusi untuk menciptakan 45 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Wah, terima kasih banyak Pak atas outlook-nya, cukup kompleks sekali untuk outlook-nya, dan bisa dari pernyataan Pak Sandi tersebut kita bisa lihat kalau sektor parekraf masih bisa tumbuh di tengah ketidakpastian global. Selanjutnya, apabila kita ibaratkan tahun 2024 itu sebagai buku yang sangat tebal, Pak, perekonomian Indonesia sebagai sebuah buku yang sangat tebal, menurut Bapak apa judul dari buku tersebut, Pak? Terus bertumbuh. Oke, Pak. Selanjutnya sedikit background untuk tema dari Indonesian Economic Outlook 2023 saat ini adalah Foreseeing the Next Episode, Enhancing Indonesia's Economy Through the Government Transition. Nah, jadi bisa dibilang tahun 2024 kita forecast sebagai tahunnya politik nih, Pak. Dari perspektif Bapak sendiri, tahun politik ini merupakan tahunnya peluang atau tahun yang penuh tantangan ya, Pak? Ya, tahun politik selalu dimaknai tahun wait and see untuk investasi, tahun yang penuh gejolak dan disertai ketidakpastian. Tapi saya melihat dari pengalaman berinvestasi lebih dari 25 tahun, justru investasi-investasi terbaik yang pernah saya lakukan itu adalah di saat-saat tahun politik. Dan tahun politik saya memaknainya sebagai tahun yang penuh peluang. Dari data BPS secara time series 2004 sampai 2022, wisata Nusantara cenderung lebih resilient, lebih kuat menghadapi berbagai guncangan. Dan tahun politik di 2024 ini kita harapkan justru wisata Nusantara akan mengalami peningkatan. Kegiatan kampanye ini ternyata juga menggerakkan ekonomi karena akan ada pergerakan dari masyarakat, akan ada kegiatan yang terpusat mulai dari konser musik, hiburan, seni budaya, sampai juga olahraga yang akan melibatkan pelaku ekonomi kreatif. Saya juga memprediksi akan ada permintaan yang lebih banyak seperti kaos maupun alat peraga kampanye, souvenir, dan produk kreatif lainnya. Saya memprediksi iklim investasi tetap kondusif. Secara kondisi keseluruhan aman dan relatif terkendali, terjaga di tengah dinamika politik. Saya juga menyampaikan bahwa tahun politik ini kita justru melihat banyak peluang investasi. Jadi justru salah kalau kita wait and see. Kita harus terus berjalan dalam satu visi dan misi untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya yakin 2024 kontestasi politik kita akan menghasilkan pemerintahan yang kuat.
Wah, sangat menarik. 2024 bukan tahunnya wait and see, tapi tahunnya investasi. Memang banyak peluang yang terjadi sih di tahun politik ini. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana nih Pak, menurut Bapak, peran kita sebagai anak muda, terutama para young policy makers, untuk dapat berperan aktif dalam memajukan sektor parekraf di Indonesia? Oke, sektor parekraf ini ada 3 peluang utama. Pertama, kita menyelenggarakan event banyak sekali. Karisma Event Nusantara 2023-2024 ini banyak melibatkan event organizers, event planner, dan event spesialis dari anak-anak muda. Sehingga semakin banyak partisipasi anak muda, akan semakin berkualitas event-event yang masuk ke dalam calendar of event. Yang kedua, kita lagi mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Jadi pariwisata itu bukan hanya yang banyak-banyakan kuantitas, tapi bagaimana yang tinggalnya lebih lama dan berdampak positif terhadap ekonomi lokal. Dan kita terus mendorong pergerakan wisata Nusantara dengan bangga berwisata di Indonesia. Anak muda harus terus 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya terus mendorong anak-anak muda untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena pemerintah ini sudah menyusun rancangan pembangunan dan ini akan kita lengkapi dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2045 untuk Indonesia Emas 2045 ini, maka anak muda lah harus mengambil sebuah posisi strategis yang sentral untuk berkontribusi pencapaian Indonesia Emas. Bagaimana caranya? Dengan kewirausahaan, dengan entrepreneurship, sehingga membantu pencapaian penciptaan lapangan kerja dan juga usaha yang sukses. Ini akan menambah pendapatan negara. Saya baru saja meluncing gerakan revolusi lokal. Ini adalah bagian daripada kecintaan kita kepada produk-produk lokal dan kita harus mampu untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan kita di masa yang datang. Generasi muda ini kekuatan besar dan harus menjadi pendorong, menjadi lokomotif. Karena bonus demografi kita ini tidak lama lagi. 15 tahun lagi kita akan meninggalkan era bonus demografi. Oleh karena itu anak muda harus mengambil peran sebagai volunteerism untuk mendukung pelestarian dan dukungan terhadap ekonomi dan pariwisata hijau. Saya juga lihat kreativitas generasi muda ini bisa dikembangkan dalam produk-produk ekonomi kreatif kita, mulai dari musik, fashion, sampai kepada film, animation. Dan terakhir, anak-anak muda, setiap langkah itu sangat berarti. Sekecil apapun sangat berarti. Maka mulailah langkah itu hari ini, jangan ditunda lagi, dan mulailah dari diri sendiri. Dari pasar lokal menuju pasar global. Dan generasi muda, Andalah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Mari bersama-sama kita ciptakan peluang-peluang baru bahwa Indonesia mengatasi tantangan dan memastikan Indonesia maju bisa kita wujudkan di dalam semangat kita untuk terus menghasilkan karya-karya terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman dari Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak Sandi atas kesempatannya di Young Policymakers Talk kali ini. Dan kepada semua Young Policymakers, jangan lupa gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi lapangan kerja. Terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih, sukses. Sukses selalu Pak.